Sebenarnya gini, sahabat-sahabat sekalian, terkhusus kepada umat Islam ya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an, "Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin." Jadi orang-orang di luar Islam ini terkait dengan apa yang terjadi kepada Nabi Isa alaihissalam, membuat makar, membuat satu propaganda tipu daya, kemudian dibalas oleh Allah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian di ayat selanjutnya, di situ Allah mengatakan, maka adapun orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Nabi Isa alaihissalam, kata Allah, aku akan mengasap mereka dengan asap yang sangat pedih. Bukan hanya di akhirat, tapi kata Allah itu adalah di dunia. Allah mengatakan, fa'ammal ladzina kafaru au azibuhum azaban syadida fid dunya. Jadi di dunia mereka semua sudah diberikan siksaan yang amat pedih. Apa siksaan itu? Summum bukmun umyum fahum la yarjun. Hati, mata, pendengaran mereka kemudian tidak berfungsi. Sehingga dengan adanya dialog ini kemudian saya mohon maaf, saya harus mengatakan ketika saya minta dalil kemudian tolong tunjukkan dalilnya di mana di kitabnya orang Yahudi dikatakan bahwasanya penebusan dosa dengan darah manusia suci. Apa kata saudara kita pendeta yang kita hormati? Tidak ada. Kalau tidak ada dalil menebus dosa dengan orang yang suci, dengan demikian yang mati di atas tiang salib bukan orang yang suci, melainkan orang yang terkutuk. Maka dengan demikian, karena dia bukan orang yang suci, maka dia adalah orang yang menerima suap, dia adalah orang fasik, dia adalah pengkhianat, dia adalah orang yang kemudian benar-benar dikutuk oleh Tuhan. Karena konsep yang muncul belakangan terkait dosa ditebus dengan darah manusia suci, itu hanya ada di dalam kitabnya saudara-saudara Kristen kemudian. Di mana munculnya? Seperti yang diterangkan 1 Petrus 1 kemudian nomor 18, 19, kemudian di dalam Matius 20 nomor 28. Itu adalah kitab atau buku yang ditulis hampir 100 tahun setelah Yesus itu terangkat ke langit. Artinya penyaliban dengan penebusan, dengan tujuan melepaskan orang Kristen dosa-dosa mereka dengan penyaliban adalah cerita yang dibuat belakangan muncul. Makanya saya katakan tragedi atau apa yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel itu tak ada hubungannya dengan kitab suci mereka terkait dengan penebusan dosa. Kenapa? Di Imamat 1 nomor 2 ketika orang Yahudi seruannya, wahai orang Yahudi, berbicaralah kepada orang-orang Yahudi apabila mereka ingin mempersembahkan persembahan kurban penebus salah kepada Tuhan mereka, hendaklah mereka kemudian melakukan persembahan dengan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Terkait dengan yang dilakukan oleh orang Kristen, menebus dosa dengan darah manusia, apa kata kitabnya orang Yahudi? Apa mas? Imamat 20 nomor 21, Imamat 18 nomor 21. Apa yang diterangkan di sana? Dengan sangat jelas ditorehkan di sana, janganlah kau serahkan seorang dari anak manusia untuk sebagai kemudian persembahan kepada dewa Molok. Bahkan dikatakan di dalam Imamat 20 nomor 3, aku sendiri Tuhannya Bani Israel Elohim akan melenyapkan dari sebangsanya orang-orang yang mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Muncul permasalahan sekarang nih. Kalau Tuhannya orang Yahudi tidak pernah minta kemunian darah suci dari seorang manusia sebagai pendamai dosa mereka, atau pendamai mereka dengan Tuhan mereka, atau pendamai mereka dengan dewa-dewa mereka. Cek, suara saya masih kedengaran? Ya, ada, aman ya. Bang. terputus sebentar toh. Iya, ternyata kemudian di dalam pengajaran yang terjadi kepada imannya teman-teman Kristen ini, itu tidak ada diajarkan bahwasanya penebusan darah itu harus dengan darah manusia. Dengan demikian, mereka teman-teman Kristen akan berhadapan dengan firman Elohim
yang ada di dalam Imamat 18, Imamat 20, bahwa hanya orang yang menyembah kepada Dewa Moloklah yang mempersembahkan darah manusia. Kenapa mereka mempersembahkan darah anak mereka? Karena mereka mempersembahkan anak yang suci, anak yang kemudian darahnya dianggap suci. Ini masalah besar. Ini masalah besar. Kemudian dikatakan lagi oleh saudara kita Pak Pendeta, Taurat itu tidak ada untuk non-Yahudi. Tak ada dalil. Dengan kata lain, lagi-lagi gugur. Galatia 3 nomor 13, Kristus mati untuk menebus kita dari kutuk Taurat, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib. Ini lagi-lagi tidak ada dalilnya bahwa hukum Taurat itu untuk orang Kristen. Kalau tidak ada dalilnya untuk orang Kristen Taurat itu, sia-sialah orang terkutuk ini mati di atas tiang salib untuk menebus hukum Taurat untuk orang Kristen. Karena Taurat itu bukan untuk Kristen, Taurat itu untuk Bani Israel. Jadi kalaupun dipaksakan Yesus mati di atas tiang salib untuk menebus dari kutuk Taurat, maka yang ditebus dari kutuk Taurat itu adalah Bani Israel, bukan orang Kristen. Karena hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Siapa yang berutang di BRI, ketika ditebus utangnya, maka utang yang ditebus itu adalah utangnya si yang berutang. Misalnya Santo Asidi punya utang di BRI, ketika ditebus utang itu di BRI, maka utang yang lunas adalah utangnya Santo, bukan utang aku. Jadi ketika Taurat itu adalah untuk Bani Israel, ditebus oleh darah manusia menurut iman Kristen, maka yang ditebus dari Taurat ini, kutuk Taurat ini adalah Bani Israel saja. Bani Israel saja. Jadi tidak ada kemudian alasan untuk kemudian menjadikan bahwasanya darah Yesus sebagai penebusan dosa, orang ini mati terkutuk untuk Taurat di atas tiang salib. Dua poin ini gugur. Saya rasa sudah jelas sekali diskusi kita bahwasanya penyaliban terjadi, tidak ada dalilnya darah manusia yang suci harus mati di atas tiang salib. Kemudian Taurat yang orang mati untuk menebus kutuk Taurat juga tidak ada dalilnya. Maka dengan demikian, apalagi yang harus kita diskusikan? Ternyata yang mati di atas tiang salib bukanlah orang yang suci. Demikian. Saya justru tadi kan sudah menjelaskan bahwa Taurat itu bukan hanya untuk orang Yahudi kan. Kalau Bang Suma mengatakan bahwa tidak ada dalilnya. Bisa dalilnya, Pak? Dalam perjanjian lama sudah ada bayang-bayangnya, seperti misalnya Nu'man yang contoh tadi. Kalau dalam perjanjian baru ya jelas, karena penulis perjanjian baru mengutip hukum Taurat itu dan menunjukkan kepada orang-orang non-Yahudi, itu dalilnya. Ya sudah saya berikan sebetulnya dalilnya ya. Oke. Dan hukum moral itu ya. Kalau hukum seremonial itu bisa hanya untuk Yahudi atau orang yang diyahudikan ya. Tapi kalau hukum moral itu berlaku mesti untuk semua manusia, tidak bisa tidak. Jangan berzina, jangan membunuh. Itu hukum moral untuk semua manusia. Tidak memungkinkan itu dibatasi hanya untuk bangsa Yahudi. Jadi kalau itu diberlakukan memang untuk semua orang seperti yang saya katakan, ya kita mana bisa tidak melanggar loh 10 hukum Tuhan itu. Jangan ada Allah lain di hadapanmu. Allah lain itu apapun yang kita utamakan lebih dari Tuhan. Saya kok tidak percaya ada orang tidak pernah mengutamakan seseorang atau sesuatu lebih daripada Tuhan. Seumur hidup tidak pernah. Selalu mengutamakan Tuhan. Saya tidak percaya itu. Dan saya sendiri sebagai pendeta pun tidak bisa. Kadang-kadang masih mengutamakan hal-hal yang lain. Dan itu dosa. Karena itu saya butuh penebus dosa. Jadi PL darah binatang dan PB darah Yesus. Memang itu tipe dan antitipe ya. Saya sudah katakan tadi. Dan kalau Yahudi tidak percaya itu urusan mereka. Saya pikir mereka juga tidak mengerti apa itu tipe dan antitipe.
Orang Kristen lebih mengerti karena orang Kristen punya perjanjian baru. Mereka tidak percaya perjanjian baru, tidak akan bisa mengerti tipe dan antitipe. Karena tipenya dalam perjanjian lama dan antitipenya dalam perjanjian baru. Dan itu sangat-sangat banyak tipe dan antitipe itu, tipologi itu banyak sekali. Imam itu juga tipe dari Kristus. Makanya sejak Kristus itu datang menjadi pengantara, tidak ada lagi imam. Kalau ada suatu aliran Kristen yang masih punya imam, bagi saya aliran itu sesat. Karena imam itu sudah digenapi oleh Yesus. Yesus itu satu-satunya imam besar kita. Pengantara kita kepada Tuhan. Kita tidak butuh pengantara manusia siapapun. Yang tadi saya ada lupa jawab ya. Yahudi tidak sadar bunuh Mesias atau Tuhan mereka sendiri itu dikatakan sebagai konyol. Dan Elohim itu tidak mati atau bagaimana katanya Bang Zuma tadi ya. Memang mereka tidak membunuh Tuhan ya. Mereka membunuh Allah yang menjadi manusia. Mengapa Allah harus menjadi manusia? Karena dia mau mati, menebus dosa. Sebagai Allah, dia tidak bisa menderita apalagi mati. Karena itulah dia harus menjadi manusia, berinkarnasi, menjadi manusia yang namanya Yesus. Dan setelah dia menjadi manusia, maka dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia dalam satu pribadi. Maka dia bisa mati sekarang. Dia bisa menderita, bisa mati. Memang tetap pada waktu Yesus mati, yang mati bukan Allahnya. Yang mati adalah manusianya. Di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-15 tadi ya. Efesus 2 ayat yang ke-15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi dikatakan matinya sebagai manusia. Allah memang tidak bisa mati. Karena itu dia jadi manusia baru bisa mati. Dan yang mati itu manusia Yesus. Jadi ini bukan sesuatu hal yang konyol. Sudah jadi manusia tentu saja bisa mati. Tapi karena dia Allah, dia tidak bisa mati terus. Kalau dia mati terus, ya tidak ada penebusan. Dia kalah oleh setan, dia kalah oleh maut. Allah harus membangkitkan dia. Siapa yang membangkitkan Yesus? Sebagai Allah, Yesus bangkit sendiri. Membangkitkan dirinya sendiri. Sebagai manusia dia dibangkitkan oleh Allah. Ayatnya ada dalam dua pihak. Ya, dibangkitkan berarti dia ditinjau sebagai manusia. Bangkit sendiri berarti dia ditinjau sebagai Allah. Membangkitkan dirinya sendiri. Jadi itu tadi yang keloncatan saya jawab, saya jawab sekarang. Lalu orang suci tebus dosa itu sudah ada dalam Yesaya pasal 53. Mungkin tidak kelihatan atau saya tadi tidak menjelaskan. Yesaya pasal 53 ini lengkap nubuatnya tentang Yesus itu lengkap sekali ya. Jadi dalam ayat yang ketiga, ayat yang keempat ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi dia itu menggantikan kita. Bukan karena dia itu tidak suci, bukan karena dia itu berdosa, lalu dia itu mengalami hukuman salib dan sebagainya. Dia menggantikan kita. Bentar ya. Dalam Yesaya 53 ayat 11 ya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar.
akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul. Lalu ayat 12-nya, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang benar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ya, jadi kalau dalam perjanjian lama saja sebetulnya sudah ada, tapi dalam perjanjian baru jauh lebih jelas lagi bahwa Yesus dikatakan suci dan sebagainya. Saya bacakan Roma pasal 5 ayat yang ke-12 dan terusnya. Ayat 12 ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu oleh Adam ya. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran telah mengakibatkan penghukuman. Tapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang telah menjadi orang benar. Jadi kalau penebusan di dalam perjanjian baru memang lebih jelas, dan bahwa Yesus itu suci itu lebih jelas lagi. Di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Juga ada dalam 2 Korintus 5:21, tapi saya kira tidak perlu dibacakan. Di sini ini sudah cukup, karena ini menyatakan secara eksplisit, hanya tidak berbuat dosa. Juga dia digodai setan 3 kali dan tidak ada satupun yang berhasil. Lalu kalau mempersembahkan kepada dewa Moloch, lah ya saya setuju lah, itu memang dosa. Siapa yang orang Kristen yang setuju mempersembahkan anak kepada dewa Moloch? Dan itu tidak bisa dibandingkan dengan Yesus yang dikorbankan, karena itu tidak dikorbankan kepada dewa. Jadi Yesus dikorbankan untuk menebus dosa umat manusia, beda sama sekali dengan orang yang persembahkan anak kepada dewa Moloch. Sama sekali tidak ada hubungannya sebetulnya. Saya kira sudah saya jawab semua. Oke, silakan. Oke, ya silakan Bang Zuma berganti. Iya, baik. Jadi sebenarnya gini, tidak ada lagi yang perlu kemudian untuk kita perbincangkan gitu ya, karena apapun teori atau dalil yang Pak Pendeta sampaikan setelahnya tentang Yesus, tentang ini itu, pintunya kan tentang penyaliban, dan tidak ada dalil Tuhan Elohim meminta persembahan darah atau tebusan dengan mengorbankan darah suci manusia. Ya sebenarnya itu pintunya di situ. Kalau memang sudah tidak ada kemudian dalil Tuhan minta penebusan dosa dengan mengorbankan darah manusia suci, ya semuanya gugur.
Mau Yesus itu apapun yang Bapak ceritakan percuma. Karena kematian Yesus itu kepada Tuhan yang benar tak ada. Nah, kalau Bapak mengatakan memang betul yang mempersembahkan manusia kepada Dewa Molok itu memang salah. Ya memang salah. Kalau begitu Yesus dipersembahkan darahnya kepada siapa? Kepada Elohim, Tuhan yang benar. Tidak ada dalilnya. Tuhan gak mau. Tuhan menolak darah persembahan manusia. Gak mau Tuhan itu. Bahkan Tuhan mengatakan, aku sendiri yang akan melenyapkan, aku sendiri yang akan menentang orang yang mempersembahkan anaknya kepada Dewa Molok. Nah sekarang kalau Bapak mengatakan kami tidak mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok, lalu persembahkan kepada siapa? Kepada Elohim? Oh enggak mungkin, oh enggak, Tuhan tidak mau. Itu justru kekejian Pak. 6 kekejian di dalam hati Tuhan. Dan itu adalah sesuatu yang menjijikkan bagi Tuhan. Mempersembahkan darah manusia itu untuk dosa itu tak ada. Yesus itu dibunuh dengan cara terkutuk di atas tiang salib itu dipersembahkan kepada siapa? Oh, untuk menebus dosa-dosa kami. Kepada siapa dosa Bapak ditebus dengan darah manusia? Kepada siapa? Kepada Elohim. Elohim tidak mau. Kecuali satu, kepada Dewa Molok. Meskipun Bapak nyangkal, oh kami tidak mempersembahkan. Lah kan memang bukan Bapak yang mempersembahkan waktu itu. Orang-orang penipu, orang-orang kafir, orang-orang yang melakukan tipu muslihat, orang-orang yang melakukan kekejian, orang-orang yang melakukan dengki, sang pengkhianat yang melakukan itu bukan Bapak. Bapak hanya penerus dari orang-orang yang menjadikan kejadian itu sebagai satu tragedi yang berbeda dengan keadaan. Keadaan yang sebenarnya tidak seperti itu. Keadaan yang sebenarnya ini adalah bercerita tentang bagaimana kemudian orang-orang pada masa itu dengki terhadap Yesus. Bukan karena dosa waris. Makanya saya katakan dari awal, mana dalilnya di Perjanjian Lama bahwa Tuhan menginginkan penebusan dosa orang-orang Kristen dengan cara menumpahkan darah orang yang suci. Ternyata Bapak sudah mengatakan tidak ada. Lalu buat apa? Bapak bercerita tentang Filipi, Bapak bercerita tentang Matius, Petrus yang inilah darahku, inilah dagingku. Untuk apa yang kayak gitu-gitu? Tidak ada artinya. Tidak ada Pak artinya. Oleh sebab satu manusia menyebabkan dosa masuk ke dalam dunia, maka oleh satu manusia saja maka dosa itu nggak ada artinya. Percuma. Karena penebusan dosa dengan cara menumpahkan darah manusia suci itu tak ada perintahnya. Jadi buat apa? Kalau itu sudah tidak ada, maka semua ajaran Kristen tentang penebusan, tentang penyaliban, tentang nebus dosa dengan darah Yesus, tentang Yesus sebagai anak domba, tentang Yesus sebagai juru selamat, itu semuanya gugur. Gugur semuanya. Kecuali ada perintah, tebuslah, hapuslah dosamu karena telah ditebus. Begitu kasih Tuhan menjadikan dirinya menjadi manusia supaya dibunuh. Nah itu mana dalilnya? Nggak ada. Dalil Tuhan mempersembahkan darah suci itu mana? Nggak ada dalilnya. Bapak sendiri yang mengatakan itu tadi kan. Nggak ada dalilnya. Ini percuma. Bahkan kalau tetap saja kekeh mempertahankan penyaliban itu untuk kebenaran, maka Bapak tak ada bedanya dengan mereka orang-orang yang nyembah Dewa Baal, dengan mereka yang nyembah Dewa Molok. Karena hanya penyembah Dewa Molok lah yang menganggap baik pertumpahan darah orang suci itu sebagai pendamai. Hanya penganut Dewa Molok yang mengatakan itu, yang mengalami itu. Sedangkan secara terinci dikatakan di dalam Imamat 4, Imamat 1, Bani Israel menghapuskan dosa dengan hewan. Hewan Pak, hewan. Keluaran 29 nomor 14 bahkan dengan kotoran hewan mereka nebus dosa. Yesaya 6 nomor 6 nomor 7 bahkan dengan mencium batu bara mereka menghapus dosa. Mengapa dengan darah manusia pula ini? Jadi percuma kita perpanjang diskusi ini. Kalau Bapak hanya menjual darah Yesus, dagingnya Yesus, penebusan Yesus dan seterusnya, silakan Bapak kantongi, itu adalah tradisi Kristen, kita hargai. Tapi kalau kita mau mengatakan bahwa itu adalah sebuah kebenaran, kami umat Islam lebih percaya kepada kitab yang datang kepada Bani Israel. Dan kami tidak menemukan adanya satu indikasi yang datang dari kitabnya orang Yahudi, penebusan dosa itu dengan darah manusia. Dan Bapak pun sudah mengakui itu. Terkait dengan Taurat, ini saya ingat di dalam Kejadian 17, di situ orang bukan non-Yahudi bisa dilibatkan kemudian turut melakukan hukum Taurat apabila mereka satu, budak, dua,
orang asing yang dibeli. 3, orang asing yang tinggal di tengah-tengah Bani Israel. Itu 3, Pak. Orang yang bisa non-Israel melakukan hukum Taurat. Tapi kalau orang Indonesia, orang Chinese, orang Jepang, orang Belanda, mereka tidak hidup di tengah-tengah orang Israel. Mereka bukan budak Israel. Mereka bukan orang yang dibeli dengan uang oleh orang Israel. Maka tidak ada hukum Taurat untuk mereka. Kecuali yang tadi, budaknya Bani Israel, orang yang dibeli dengan uang, dan mereka adalah hidup di tengah-tengah Bani Israel. Di tengah-tengah Bani Israel, bukan orang Israel 2 orang, 3 orang, 4 orang hidup di tengah-tengah non-Israel, tapi orang Israel yang mayoritas, di dalamnya minoritas orang asing, maka mereka harus tunduk kepada hukum Taurat. Itu baru bisa. Kejadian 17, baca 1 perikop. Ulangan 33 nomor 4, hukum Taurat hanya berlaku kepada Bani Yakub. Yeremia 31 sampai 33. Di situ dikatakan, aku Tuhan akan melakukan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Mazmur 147 nomor 19 sampai nomor 20. Hukum-hukum Tuhan kepada Yakub dan ketetapan-ketetapan yang datang kepada Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Jadi bukan untuk bangsa lain, itu tidak ada itu, Pak. Jadi sekali lagi saya katakan terkait dengan dosa yang Bapak katakan dosa-dosa kita ditebus, nonsen. Kenapa? Di dalam Yehezkiel 18, boleh Bapak baca di sana. Di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya orang fasik akan menerima kefasikannya, orang benar akan menerima kebenarannya. Barang siapa yang bertaubat dari kefasikannya lalu melakukan kebaikan-kebaikan, maka dia akan hidup dan tidak akan lagi diingat-ingat tentang kesalahan-kesalahannya. Sebaliknya, orang yang benar ketika dia berbalik kemudian melakukan kefasikan-kefasikan, maka dia akan mati dalam kefasikannya. Jadi tidak ada itu dosa waris, Pak. Nggak ada orang datang menanggung dosanya orang masing-masing, itu nggak ada. Jadi sekali lagi saya katakan, mungkin baiknya kita selesaikan aja diskusi kita, karena ternyata tidak ada ayatnya menyebut menebus dosa dengan Yesus, dengan darah Yesus, sehingga tidak mungkin Yesus yang mati di atas tiang salib, karena tidak ada dalilnya bahwa orang suci yang harus mati. Yang ada dalilnya justru orang yang terkutuklah yang harus mati, pengkhianatlah yang harus mati, orang yang fasik yang harus mati, dan itu bukan Yesus. Kalaupun ada penyaliban, kalaupun ada kematian, maka yang mati adalah orang fasik, pengkhianat yang makan suap, yang menyerahkan orang benar kepada ya Romawi dan Yunani, sedangkan tak ada alasan untuk membunuh Yesus. Tak ada dalilnya orang suci tebus dosa, tak ada dalilnya orang benar yang mati di atas salib, tak ada dalilnya Taurat diperuntukkan untuk non-Yahudi, tak ada dalil sama sekali. Jadi mohon maaf nih, iman Kristen tidak punya alasan yang akurat untuk menjadikan kitabnya orang Yahudi sebagai landasan pijakan untuk mengatakan Kristen agama benar, kecuali hanya berkata itu adalah bayang-bayang, itu adalah apa istilahnya itu adalah teofani, itu adalah penggambaran, tipologi, itu adalah tipologi, itu adalah sesuatu yang kemudian orang Yahudi tidak paham. Saya rasa mereka ada ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama, dan imam-imam kepala. Saya kira gitu, Pak. Kalau masih ada yang disampaikan, ini closing dari saya, bahwasanya menurut iman kami yang datang meluruskan kemudian tuduhan kepada Nabi Isa alaihissalam bahwa dia disalibkan, saya pribadi dan mungkin sahabat-sahabat muslim yang lainnya melalui diskusi ini membuktikan bahwa yang dibunuh dan disalibkan itu bukanlah Nabi Isa, melainkan orang yang dikutuk, orang yang berdasarkan kitab saudara, orang fasik dan pengkhianat. Demikian, silakan. Ini dari saya juga kata-kata penutup ini ya. Iya, silakan, Pak. Oke, cuma kami memang sebetulnya kan tidak bisa diminta dasar dari hanya PL ya, harus juga dari PB, karena kami percaya seluruh Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan dalam PL saya katakan ada bayang-bayang, dalam PB-nya sangat-sangat jelas, ada semua. Jadi kalau dituntut hanya dari satu bagian kitab suci, ya memang sukar mencari seperti itu. Ya, saya bisa katakan ya itu ada bayang-bayang, tapi kalau PL dan PB jelas sekali ada, pasti ada. Lalu kalau dikatakan Elohim tidak mau darah Yesus, itu dalilnya di mana? Memang darah Yesus dikorbankan untuk
menebus dosa itu dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi kalau Moloch itu lain cerita, tapi kalau darah Yesus itu memang sudah dinubuatkan dalam bentuk tipologi dalam perjanjian lama dan digenapi dalam perjanjian baru. Cuma dalam debat kali ini saya kira kita melenceng jauh sekali dari topik Yudas Iskariot ini. Pembahasan tentang Yudas Iskariotnya hanya sangat sedikit ya. Memang saya sebetulnya sudah memikirkan karena Yudas Iskariot itu sendiri tidak ada di dalam Al-Quran kan. Jadi memang sukar memperdebatkan ya kecuali mau memperdebatkan dengan hanya dasar Alkitab. Tapi kalau Bang Suma dengan Al-Quran dan saya dengan Alkitab, ya itu sama seperti orang main pingpong diadu sama badminton. Dengan dua peraturan yang berbeda tidak mungkin diadu seperti itu. Ya kalau memang mau diadu dengan dasar Alkitab, jelas bahwa Yudas Iskariot itu memang ada dan dia mati karena dia mengkhianat dan dia bukanlah orang yang diserupakan dengan Yesus yang mati memang betul-betul adalah Yesus, tapi dia bangkit dari antara orang mati, kuburnya kosong dan dia lalu naik ke surga. Dan karena itu ada satu-satunya jalan keselamatan bagi semua orang, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Keselamatannya harus melalui Kristus, tidak bisa tidak. Sekian dari saya. Oke, makasih Pak. Luar biasa. Sama-sama. Ya. Oke, terima kasih Pak Buas. Mungkin dari tema juga memang ini ya Bang Daya, itu satu arah ya, karena memang di Al-Quran tidak ada pembahasan mengenai Yudas. Jadi gini Dek, kalau kita Islam ini kan cuma disampaikan di dalam Al-Quran bahwa orang Yahudi nih, ini nggak dibahas tentang orang Kristen. Yang dibahas di Islam itu adalah orang Yahudi, orang Nasrani. Orang Yahudi adalah pengikut Nabi Musa, Nasrani adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian orang-orang yang zalim di antara mereka inilah yang dikatakan oleh Al-Quran, ya mungkin saja adalah orang-orang Kristen yang orang zalim ini. Al-Quran hanya menerangkan begini, wa makaru wa makarallah. Ini ayat terkait dengan penyaliban pada masa itu. Penyaliban yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel. Orang-orang yang ada pada saat Nabi Isa diutus, muncul di tengah-tengah mereka kemudian orang yang menginginkan tipu muslihat untuk membunuh Nabi Isa. Tetapi Allah menyelamatkan. Makanya dikatakan isqalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Allah menyelamatkan utusannya yang suci ini dari upaya tipu muslihat orang Yahudi pada masa itu. Nah, sekarang kita lihat di dalam Yohanes 11, ada kan kaidah itu? Ada kan di Matius 26:59 mereka melakukan tipu daya muslihat? Al-Quran berarti tidak keliru. Nah, kenapa kemudian susah untuk menerima kebenaran? Karena Allah sudah mengatakan, fa'ammal ladina kafaru fa'u'azzibuhum azaban syadidan fid dunya. Akibat dari kemungkaran mereka, akibat dari makar mereka, tipu daya mereka itu sendiri, Tuhan sudah menggariskan, aku akan mengasap mereka dengan asap yang sangat keras di dunia. Saking kerasnya asap itu sehingga penjelasan yang begitu jelas pun tidak bisa dicerna. Kita minta mana dalilnya? Tuhan minta darah manusia, nggak ada dalilnya. Tapi apakah mereka mampu kemudian mencerna? Tidak. Kenapa? Fa'ammal ladzina kafaru fa'u'azzibuhum azaban syadidan fid dunya. Di dunia mereka sudah diberi asap. Orang yang diberi asap ketika melihat kapal selam, ditanya kepada dia, itu apa? Oh, itu ikan paus. Padahal jelas-jelas ikan kapal selam. Tapi dia mengatakan ikan paus. Apa alasannya? Karena beradanya di air, di laut. Tapi itu sudah jelas kapal selam. Tapi karena diazab mereka, matanya buta, sudah mendengarkan ada loh besi yang terampung dan bisa tenggelam, masuk keluar di lautan, namanya kapal selam. Sudah mendengar. Tapi karena asap yang pedih, mereka tidak mau pahami. Yang jelas menurut mereka itu adalah ikan paus. Kita menjelaskan tugas kita. Jadi kalau dikatakan tak ada hubungannya dengan Yudas, itu juga
sebenarnya benar. Kenapa? Karena Yudas di sini diceritakan kemudian adalah sebagai apa yang saya terangkan tadi. Nabi Isa diangkat. Isqalallahu ya Isa, inni mutawaffika. Wahai Isa, aku mengambilmu dan aku mengangkatmu kepadaku. Ada enggak dalil? Kita lihat dalam Matius 24 nomor 26. Apa kata Yesus? Ada tertulis, anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Jadi sudah ada tertulis. Yang tertulis ini bukan perjanjian baru. Yang tertulis ini adalah perjanjian lama. Di mana tertulis bahwa anak Tuhan diangkat ke langit melalui perantaraan malaikat? Mazmur 91. Ada tertulis kan? Kan ada tertulis. Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta mensucikanmu dari orang-orang yang kafir. Mazmur 91 nomor 8. Engkau dengan matamu hanya menonton orang-orang fasik. Coba. Kan itu untuk Nabi Isa tuh. Itu untuk Yesus kan. Kenapa saya katakan itu untuk Nabi Isa? Karena Al-Quran mengatakan Allah mewahyukan firman kepada Nabi Musa, kepada Daud, kepada Isa. Itu jelas itu. Islam bukan agama independen. Islam datang untuk menjelaskan agama terdahulu. Bukan agama berdiri sendiri dia. Ini agama, ini kitab yang menerangkan tentang kejadian masa lampau. Karena ada pembengkokan cerita, Al-Quran datang meluruskan. Sesungguhnya mereka hanya berkata berselisih paham bahwa yang mereka bunuh itu adalah Nabi Isa. Sesungguhnya kata Allah, yang mereka bunuh itu bukan Nabi Isa, melainkan orang yang diserupakan. Nah, tadi kita sudah berdiskusi dengan pendeta kita di sini. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu. Mereka tidak membunuh, melainkan orang yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan. Apa efeknya dan apa pembuktian kebenaran Al-Qur'an di sini? Di zaman sekarang, jangan masa 2000 tahun, di masa sekarang. Ketika Allah mengatakan mereka berselisih paham, lafi syakkim minhu. Allah mengatakan wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu. Mereka orang-orang yang ada pada saat itu berselisih paham tentang Nabi Isa alaihissalam. Sekarang pembuktiannya hari ini. Apakah orang Yahudi dan orang Kristen satu paham tentang oknum yang datang lahir tanpa ayah yang ada di tengah-tengah mereka membawa hikmat Injil? Jawab saya. Berselisih paham atau mereka sepaham? Berselisih paham. Al-Quran ini kapan dituliskan? 1400 tahun silam. Kenapa Rasul mengatakan wa innal ladzina ikhtalafu fi syakkim minhu? Kenapa mereka berselisih paham sampai hari ini? Al-Quran dibuat-buatkah tahun ini? Tidak. Al-Quran 1400. Kenapa kemudian Allah mengatakan mereka akan berselisih paham, mereka akan saling mengklaim tentang satu sama lain? Mereka hanya berselisih paham. Wa innal ladzina ikhtalafu fi syakkim minhu. Dan itu juga diceritakan pada masa itu di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka hanya berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan dia sudah mati, sedangkan Paulus mengatakan dia pasti hidup. Berselisih paham. Apakah Rasulullah membaca Kisah Para Rasul? Tidak. Lalu kenapa ada di dalam Al-Quran? Karena ini wahyu dari langit yang maha menyaksikan, yang melihat keadaan itu. Mazmur 91. Ada yang tertulis tentang engkau jika engkau adalah Mesias. Apa itu? Bahwa Tuhan akan mengirim malaikatnya agar kakimu jangan terantuk kepada batu. Di mana tertulis? Cek percek Mazmur 91. Jadi itu untuk utusan Tuhan. Saya kira begitu Dinda Umi Mican. Jadi kalau dikatakan tak ada hubungannya, itu juga tidak sepenuhnya benar. Karena Islam itu datang meluruskan ajaran-ajaran terdahulu. Terlepas dari saudara-saudara kita Kristen mau percaya ataupun tidak, kita kembalikan kepada pribadi masing-masing. Tugas kita hanya memberi peringatan. Yang mau menerima peringatan itu alhamdulillah, yang tidak mau menerima ya silakan, la ikraha fiddin. Dan kepada saudara saya, abang saya Pendeta Buas, saya doakan panjang umur, sehat selalu Pak. Demikian dari saya, terima kasih. Ya. Ya, jadi mungkin buat Pak Buas nanti bisa di cross check di dalam Kisah Para Rasul pasal ketiga kedua ya kalau tidak salah, bahwa itu yang tertulis di sana itu hampir sama dengan apa yang ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-157 158, bahwa Yesus itu tidak mati seperti itu. Ini juga tercantum di dalam kitab Barnabas ya, kitab Barnabas di
pasal ke 221, 220 dan 221 seperti itu. Silakan Pak Buas, mungkin masih ingin menanggapi apa yang disampaikan Bang Zuma barusan. Sama-sama ya, memang karena kita memang beda iman, itu tidak bisa dipungkiri. Dan kita memang juga beda kitab suci. Jadi kalau dari sudut Islam, Kristen ini terancam asap ya dan sebagainya. Dari sudut Kristen sebaliknya, Yesus satu-satunya jalan ke surga. Dan yang tidak percaya kepada Kristus itu akan berakhir di neraka. Dan dalam 1 Korintus 1 ayat 18 dikatakan sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi kalau saudara menganggap Injil yang saya percaya itu sebagai suatu kebodohan, ayat ini mengatakan saudara akan binasa. Kalau saudara percaya pada pemberitaan ini kekuatan Allah, justru saudara akan diselamatkan. Oke, cuma sekian saja saya kira. Sedikit saya menanggapi mungkin ya, menambahkan dari Bang Zuma tadi, betul apa yang dikatakan Pak Buas, bahwa kalau tidak percaya Yesus Kristus itu akan binasa. Tapi pertanyaannya, percaya Yesus sebagai apa? Karena di dalam Bible sendiri sudah menjelaskan tentang konsep keselamatan yang akan diberikan hidup yang kekal itu, ada di dalam Yohanes 17 ayat ketiga. Harus percaya Yesus sebagai utusan Allah atau utusan Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, engkau harus mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi yang diberikan hidup yang kekal yang akan diselamatkan itu adalah yang percaya bahwa Yesus ini adalah sebagai utusan, sebagai Kristus, bukan sebagai Theos, begitu loh Pak. Ya itu, tapi kan itu laki-laki kan dari sudut pandang Muslim ya. Ya, saya tidak menolak kalau Yesus itu utusan. Tapi saya pada saat yang sama percaya kalau misalnya Muslim kan juga percaya sebagai nabi ya, Nabi Isa gitu ya. Saya tidak menolak juga. Tapi saya juga percaya, nah dalam hal ini kita berbeda, bahwa Yesus itu juga adalah Allah. Dan karena kami percaya Tritunggal, tidak ada masalah dengan Allah mengutus Allah. Nanti bukan hanya Bapak mengutus Yesus, tapi nanti Bapak dan Yesus itu mengutus Roh Kudus. Itu pribadi yang ketiga. Apakah konsep ini Pak Buas, konsep teofani Allah itu bukankah itu ajaran dari pagan? Bahwa Allah berinkarnasi menjadi ciptaan itu, ya itu tentang konsep teofani, itu adalah ajaran pagan. Seperti contohnya misalkan Allah dianggap berinkarnasi menjadi manusia ciptaannya, Yesus itu. Allah juga dianggap bahwa dia berinkarnasi atau dia berteofani menjadi tiang awan. Allah juga berinkarnasi atau berteofani menjadi semak api. Saya tidak tahu ini kan konsep teofani Allah itu tentang inkarnasi ini adalah ajaran pagan yang dulu disematkan kepada dewa-dewa. Contohnya Allah dianggap berinkarnasi menjadi Zeus. Kemudian Zeus menikah dengan wanita bumi yang namanya Hera, maka lahirlah anak yang memiliki dua natur ini atau memiliki dikotomi ini. Itu Hercules. Dia dianggap 100% manusia, 100% dewa. Jadi konsep teofani, konsep dikotomi atau dua natur ini adalah konsep yang dihasilkan daripada ajaran pagan. Karena kalau berbicara nanti Allah disamakan dengan ciptaan akan berbenturan dengan Yesaya, dengan Yeremia, dengan raja-raja. Di dalam Yesaya dikatakan dari sejak zaman purbakala akulah Allah dan tidak ada yang sama seperti aku. Di dalam Yeremia tidak ada Allah di atas dan di bawah bumi ini. Di dalam dua raja-raja juga dikatakan hendak kepada siapa kamu menyamakan aku sehingga kami sama. Nah itu Pak. Menurut saya tidak ada yang ajaran pagan manapun yang sama dengan Kristen ya. Jadi Hercules itu kan kalau dalam mereka itu Zeus dan sebagainya bisa kawin, bisa punya anak dan sebagainya.
Dan saya kok tidak pernah mendengar Hari Kristus 100% Allah, 100% manusia ya. Setahu Bukan saya dia 100% manusia, 100% sebagian iya. Allah, sebagian manusia saya kira ya. Jadi kalau sebagian Allah, sebagian manusia beda dengan Yesus. Yesus sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Dan kalau dalam Zeus dan sebagainya itu kan ada banyak sekali dewa, makanya dewanya bisa kawin, bisa punya anak, dewa bisa berantem sama dewa, dewa bisa membunuh dewa dan sebagainya. Itu sama sekali tidak ada di dalam Kristen. Karena konsep tentang dikotomi itu tidak ada satu ayat pun di dalam Bible, Pak. Konsep dikotomi atau Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan itu mutlak daripada hasil konsili Kalsedon. Bentar ya. Ini soalnya baterai. Bang Dezuma mau dilanjut? Umi nanti izin bertanya. Halo, tadi saya nggak bisa silakan. pakai ini karena Ya. sama ini. Jadi bagi saya tidak ada persamaan itu karena memang politeisme di dalam mereka itu seperti itu. Dewa bisa berantem sama dewa. Dan juga seringkali orang membandingkan Tritunggal dengan misalnya Brahma, Wisnu, Siwa. Itu tidak ada persamaannya karena Brahma, Wisnu, Siwa itu kan beda sifat-sifatnya, beda kekuatannya. Kalau Tritunggal itu mereka setingkat ya. Bapa, Anak, Roh Kudus setingkat. Lalu mereka cuma punya satu hakikat. Jadi bukan tiga Allah. Kami tidak pernah percaya tiga Allah. Tapi kalau dalam Hindu tuh bukan cuma tiga dewa itu, ada lagi 33 juta dewa. Jadi mereka memang Saya politeis. tidak ini loh, Pak Buas, saya tidak membandingkan dengan Hindu. Tetapi tentang konsep teofani, bahwa Allah berinkarnasi menjadi ciptaannya, contohnya Allah dianggap berinkarnasi menjadi manusia Yesus, ini adalah konsep daripada hasil ajaran pagan begitu loh Pak. Oke sebentar Pak, sekarang kita buka tanya jawab dari partisipan saja ya Pak Budi ya. Ini ada Bang Rahmat Hidayat. Ya, saya tanggapi satu hal yang saya lupa tanggapi tadi ya. Saya kira Umi salah gunakan istilah tentang teofani itu ya. Teofani itu kalau dalam Kristen itu Allah yang menunjukkan diri dalam bentuk manusia di dalam perjanjian lama. Jadi misalnya dalam Kejadian pasal yang ke-18, tiga orang yang serupa manusia datang pada Abraham. Yang dua adalah malaikat dan yang satu itu adalah Allah sendiri. Nah itu teofani. Jadi nggak tahu apakah Umi salah konsep atau memang ada konsep yang berbeda seperti itu dalam Islam, saya tidak tahu. Enggak ada, tidak ada dalam Islam tentang konsep teofani ini. Jadi Ya, kalau gitu, Allah berteofani menjadi ciptaan. Manusia itu kan ciptaan. Allah berteofani menjadi ciptaan itu adalah ajaran daripada pagan Yunani. Seperti yang tadi Umi contohkan bahwa Allah dianggap berteofani menjadi Zeus. Seperti itu. Oke, nggak apa-apa Pak Buas, sebentar ditahan dulu. Kita buka pertanyaan dari teman-teman. Silakan Bang Rahmat Hidayat. Baik, ini suara saya jelas ya Umi ya? Jelas Bang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu kepada Umi semuanya, Gurunda, Abang Zuma, dan Pak Pendeta Buas ya. Terima kasih banyak kepada Bang Zuma yang telah menyampaikan banyak ilmu untuk kita pada malam hari ini. Semoga bisa memperkuat akidah kita untuk menjalankan kehidupan dunia sampai akhirat kelak. Baik, sebetulnya ada beberapa pertanyaan ya, karena saya di sini menanggapi dari awal diskusi tadi sampai sekarang. Namun mungkin karena ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya, saya persingkat menjadi satu pertanyaan saja. Nanti kalau ada di akhir sesi masih ada waktu atau kesempatan, nanti saya tanyakan kembali. Mungkin satu pertanyaan dulu kepada Pak Buas. Ini di dalam Yohanes 20 ayat 10 sampai 17. Nah, judul perikopnya Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Nah, saya bacakan sekilas di dalam Yohanes 20 ayat 10 sampai 17. Ayat yang ke-20 ayat 11-nya, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih
yang seorang duduk di sebelah kepala, yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Nah, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Pendeta, jika memang di dalam diskusi tadi Pak Pendeta mengatakan yang disalib itu adalah Yesus, yang mati itu adalah Yesus, yang dikubur itu adalah Yesus, yang bangkit itu adalah Yesus, yang diangkat ke langit pun juga Yesus. Pertanyaan saya, jika Yesus yang bangkit, kenapa di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-14 ini Maria Magdalena tidak mengenali bahwa yang dilihatnya itu adalah Yesus sendiri? Mungkin itu saja Pak Pendeta, terima kasih. Ada dua kemungkinan jawaban ya. Ini kan Yesus setelah dia bangkit ya. Dan pada waktu dia bangkit itu memang tubuh lamanya dibangkitkan. Tapi sekaligus dia diubahkan menjadi tubuh kebangkitan. Dan itu mungkin memang mempunyai perbedaan karena tubuh kebangkitan itu sudah dimuliakan sekalipun belum full, dan nanti waktu dia naik ke surga dimuliakan lagi. Dan karena itu waktu Paulus ditemui oleh Yesus dalam Kisah Rasul pasal 9, dia melihat sinar terang luar biasa, dan di sini tidak seperti itu. Tapi tetap mungkin sekali ada perbedaan antara Yesus setelah mati, setelah bangkit dengan Yesus sebelum mati. Karena itu dia pertama-tama tidak mengenali, itu kemungkinan pertama. Tapi kemungkinan kedua adalah Maria ini kan dikatakan tadi menangis ya. Nah, menangis itu matanya bisa saja penuh dengan air, sehingga ya belerengan atau kabur gitu ya. Nggak bisa mengenali Yesus, tapi tidak terus dia tidak mengenali Yesus ya. Dalam ayat 15 kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepada Tuhan, "Jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling, ya rupanya tadi bukan berhadapan ya. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Jadi kenyataannya dia sekarang mengenali. Jadi jangan dipotong dalam sampai ayat 14 di mana dia tidak mengenali. Karena selanjutnya dia mengenali. Mi, aku sebentar Mi ya, bisnis ya. Oke. Tapi tetap Boleh. Pak Pendeta ya, jawabannya hanya sekedar kemungkinan ya atau prediksi ya. Ya, memang enggak semua ayat itu bisa dipastikan artinya ya. Dan kadang-kadang bahkan kemungkinannya itu ada banyak. Halo, selamat malam semua. Selamat malam. Oh, kalau gitu Pendeta, kira-kira nih boleh nggak kalau juga menerka gitu? Mungkin yang bangkit itu bukan Yesus, boleh nggak kalau saya berpersepsi seperti itu? Ya, saudara, kalau artikan seperti itu kan nabrak seluruh ayat Alkitab ya. Karena ayat Alkitab sebelumnya mengatakan jelas-jelas Yesus yang disalibkan. Jadi mengatakan ada orang disalibkan atau mengatakan yang bangkit itu bukan Yesus dan sebagainya. Itu semua nabrak semua, dan cara kita menafsirkan itu seharusnya baik menafsirkan Al-Quran maupun menafsirkan Alkitab, saya kira sama saja dalam persoalan ini ya. Tidak boleh ayat ditabrakkan dengan ayat. Apa tidak ada apa ini Pak Budi? Ya. Pak Budi, apa tidak ada kemungkinan itu apa yang tertulis di dalam Markus 16 ayat ke-12 bahwa Yesus itu memiliki mukjizat bisa merubah rupanya sendiri.
Ya, di mana pada saat Yesus disalibkan pun kenapa di dalam Al-Quran digantikan dengan yang lain itu karena Yesus juga pada saat itu melakukan mukjizat, menukar rupanya itu. Ya karena di dalam Markus 16:29 sesudah itu dia menampakkan dirinya dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Jadi yang apalagi kalau kita lihat dari ke-12 muridnya saja yang kesehariannya selalu bersama-sama dengan Yesus, mereka tidak mengenal Yesus. Di dalam Lukas 24 ayat 15 ya. Bagaimana yang di sana itu diceritakan bagaimana murid-muridnya yang kesehariannya selalu bersama-sama dengan Yesus, tetapi mereka tidak mengenal Yesus. Sampai pada akhirnya Yesus memecah roti dan membagikan kepada mereka. Baru mereka menyadari bahwa itu adalah Yesus. Silakan. Ya, Lukas 24 ayat 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16-nya yang menjelaskan, tapi penjelasannya memang tidak dijelaskan secara mendetail ya. Cuma dikatakan tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Apa sesuatu itu tidak diceritakan dalam Alkitab. Dan kalau Markus pasal 16 ayat yang ke-12 itu, saya kira saya sudah pernah mengatakan bahwa saya tidak mempercayai, sekalipun ada orang-orang Kristen yang mempercayai, tapi saya tidak mempercayai Markus 16 mulai ayat 8b sampai dengan ayat 20. Karena itu tidak ada di dalam manuskrip-manuskrip yang paling tua. Ya, berarti itu tambahan tuh Pak Anotria. Oke, Umi, saya sebentar dia Umi ya. Karena Oke, silakan Bang. Ya, terima kasih udah hampir 2 jam tadi untuk Bang Juma untuk Bang Song ditunggu sebentar ya Bang Song ya. Setelah ini ya Bang Song. Oke, siap. Cuman aku nih promo aja lah, promo dulu sebentar, tolong ya. Tolong ya. Sekali lagi ini. Polo-polo nih, karena aku lagi nutupkan. Oke. Saya gini aja pesan untuk Pak Buas. Tadi Pak Buas kan udah berbicara tentang inkarnasi tadi tuh. Tentang inkarnasi gitu kan. Jadi saya pesan aja dengan Pak Buas jangan sampai inkarnasi Pak Buas gitu kan. Karena nasi ini perlu Pak Buas. Itu karbohidrat untuk nambah glukosa gitu Pak ya. Ini sekedar intermejo ya Pak. Intermejo jangan sampai Pak Ano nanti inkarnasi gitu ya. Kalaupun inkarnasi ya ganti dengan dengan gandum boleh gitu. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nak pamit dulu ya. Saya memang agak inkarnasi. Karena saya, jadi agak inkarnasi sekarang ya? Kalau makan nasi diabetes saya naik. Oh gitu. Ya. Oke, maju. Jarang sekali saya Low karbo makan ya, nasi. betul. Jadi kita intermediate, jangan saya kayak tadi ya. Oke, Bang Juma semua, kawan-kawan semua, Ana pamit ya. Yuk, semangat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Song, ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya sama Umi. Tadi konsep dalam Islam itu tidak ada teofani. Bagaimana Umi menjelaskan dalam ayat Al-Qasas 30 bahwa itu yang diadopsi daripada Al-Quran terhadap kisah Musa waktu Allah dia mewujud sebagai pohon, dan juga bagaimana di dalam ayat Al-Hadid ayat 3 yang dikatakan bahwa dia yang awal yang akhir, dia yang zohir juga, dia yang awal yang akhir, yang zohir dan yang batin. Itu gimana konsepnya? Dan juga di dalam itu dulu coba saya mau tahu. Soalnya konsep-konsep ini kan yang diadopsi dari Kristen ya, dari Yahudi dan Kristen ke dalam tidak ada Islam. Bang, sebentar. Tidak ada pengadopsian ajaran dari Yahudi atau dari Kristen di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah murni firman daripada Allah. Tidak ada pengadopsian. Jadi kalau kita lihat di dalam Quran surat Al-Qasas ayat ke-30 ini sudah sangat jelas. Maka tatkala Musa sampai ke tempat itu, ya, di seluruh dia dari arah pinggir lembah di sebelah kanannya ada tempat yang diberkahi dari sebatang pohon kayu. Itu menunjukkan arah, bukan artinya bahwa Allah itu berteofani menjadi pohon. Tapi di sini ditentukan, di sini sudah jelas arahnya dari mana suara itu terdengar, ya.
Maka tatkala Musa Baik, kalau sampai ke tempat api itu, sebentar didengar dulu. Maka tatkala Musa sampai di tempat api itu, di seluruh dia dari arah pinggir lembah di sebelah kanannya, pada tempat yang diberkahi dari sebatang pohon kayu, yaitu Musa sesungguhnya aku adalah Tuhan, ya, aku adalah Allah Tuhan semesta alam. Di sini bukan artinya bahwa Tuhan Allah semesta alam ini adalah pohon, tetapi di sini menunjukkan suara itu arahnya dari mana, ya? iya, oke. Oke, bagaimana dengan Al-Baqarah 210 di situ? Sepertinya ini mengadopsi tentang kedatangan anak manusia yang ditunjukkan kepada Yesus itu. Kedatangan Bang, Yesus. tahu Coba kalau silakan. arti mengadopsi itu mengambil dari ayat Bible atau dari Torah itu mengadopsi ya. Tapi Al-Qur'an itu bukanlah kitab pengadopsian. Al-Qur'an itu adalah firman daripada Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada Baik. pengadopsian dari kitab lain. Al-Baqarah berapa tadi? 210. 210. Oke. Mau saya bacakan? Nggak perlu, biar Oke, saya yang siap. baca aja. Coba dibacakan, Umi. Tidak ada yang mereka nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan dan diputuskan perkaranya, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Lalu pertanyaannya apa? Yang Baik, mereka ini nantikan Allah sendiri yang akan datang kan? Apakah ini bukan Allah Allah yang sendiri. sendiri yang Dengar, akan datang? tidak ada yang mereka nantikan melainkan datangnya Allah. Jadi kita ini sebagai manusia itu tidak menantikan siapapun kecuali datangnya Allah dengan para malaikat. Iya, dalam naungan awan. Bukan datangnya Nabi Isa. Jadi kalau kita ambil dari tafsir ini, tidaklah menunggu para penentang yang mendustakan lagi hari kafir itu, ya. Setelah tegaknya dalil-dalil yang nyata, kecuali Allah yang datang kepada mereka dengan kedatangan yang sesuai dengan keagungannya dalam naungan awan pada hari kiamat. Untuk apa? Iya, berarti Untuk Allah ini adalah Zohir ya. Sebentar. Menunjukkan eksistensinya, apa wujudnya Sebentar. dia. Karena bersama malaikat dan dalam naungan awan. Sebentar dulu, Bang. Benar Saya gak? jelaskan dulu. Sebentar, saya jelaskan dulu. Jangan dulu dipotong, ya. Untuk memutuskan ketetapan kepada mereka, antara mereka dengan keputusan yang adil, dan juga datangnya para malaikat. Saat itulah Allah memutuskan putusannya terhadap perkara di antara mereka, dan kepadanya lah semua urusan makhluk kembali. Seperti itu. Saya paham, cuma kan di sini kan dikatakan bahwa Allah sendiri yang akan datang bersama malaikat-malaikat dalam naungan awan. Ini kan sama dengan dalam Matius 24 itu. Dikatakan anak manusia akan datang dengan malaikat-malaikatnya dalam naungan awan-awan. Pada saat itu orang akan dikumpulkan dan ditiuplah sangkakala, itu kan sama konsepnya. Dan ini kan dikelihat ini adalah Allah sendiri yang datang bersama malaikatnya. Kalau di dalam Alkitab dikatakan anak manusia datang gitu. Mau menyatakan bahwa di dalam Al-Quran pun Yesus dikatakan Allah, begitu? Bukan seperti ini. Ini kan zohir jadinya. Allah itu nampak gitu. Kan sedangkan di dalam konsep Islam itu, Ibu tadi berbicara bahwa Allah itu tidak zohir. Kata Tidak siapa? tampak gitu. Kata siapa? Tidak pernah kan teofani kan nggak menampakkan diri, nggak berteofani. Teofani itu arti dari teofani itu apa? Teofani itu bahwa Ya, Allah Allah yang berteofani mewujud gitu. menjadi ciptaan. Itu konsep daripada teofani. Maka oke. Allah ini dalam wujud apa datang ini? Sebetulnya begini, dalam Al-Hadid ayat ketiga saja sudah dinyatakan bahwa Allah berfirman, ya, dialah yang awal, dialah yang akhir, dan yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala Ya, itu. sesuatu. Yang itu kan yang Zohirnya yang mana, dipertanyakan. Bu? Zohirnya. Iya, zohirnya yang mana? Zohir kan nampak, Bu. Oke, mungkin sebentar ada yang minta, silakan Bang Zuma dijawab dulu, Bang Zuma. Iya, baik. Jadi ini saya host jadi ikutan bicara. Oke, silakan, Bang.
Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau dibacakan kemudian Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala itu dijelaskan kemudian innama tunsiru manittaba'az zikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Kenapa Allah itu dikatakan zahir? Az-zahir bukan zahir tapi az-zahir. Dikarenakan Allah itu ada. Apa pembuktian Allah itu ada? Baca Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Di situ dikatakan gini, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum. Jadi kami memperlihatkan kepada manusia, kepada mereka semua tanda-tanda keberadaan kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Jadi Allah memperlihatkan dirinya melalui ciptaannya, melalui alam semesta ini. Bahkan Tuhan mengatakan fi anfusihim, kami menyatakan keberadaan kami bahwa kami ada bahkan pada diri mereka sendiri. Apa maksudnya? Sekarang siapa yang menahan gigi Anda tidak bertumbuh sama seperti tumbuhnya rambut? Siapa yang menjaga kemudian tulang ekor Anda tidak memanjang seperti tulang ekor monyet? Padahal suplai masuk ke mulut semuanya tersebar ke dalam tubuh, tapi Tuhan menahan kemudian pertumbuhan bagian tertentu. Itulah yang dikatakan bahwasanya sanurihim ayatina fi al-afaq wa fi anfusihim. Kami memberikan pengetahuan kepada mereka untuk mereka mengetahui keberadaan kami bahkan pada diri mereka. Inilah yang dikatakan az-zahir. Allah itu nyata adanya. Karena bukan kita yang menjaga gigi ini tidak bertumbuh layaknya rambut, bukan. Nah, tadi apa tadi? Surah Al-Baqarah ayat 100 berapa tadi? 210. Di sini yang datang ini azab karena ini bercerita tentang hari kiamat. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi zulalim minal ghamam. Jadi yang datang kemudian yang ditunggu-tunggu oleh mereka, siapa mereka ini? Ini cari dulu siapa mereka ini. Mereka di sini adalah orang-orang kafir, orang yang melakukan maksiat. Maka yang datang kemudian yaitu azab Allah bersama dengan malaikat-malaikat dalam naungan awan. Mana pembuktian? Dalilnya yang lain kita lihat. Di dalam surah Al-Furqan ayat 25. Wa yauma tashaqqaqa sama'u bil ghamam wa nuzzilal malaikatu tanzilan. Dan ingatlah pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih dan para malaikat diturunkan secara bergelombang. Ini sama, seirama. Jadi yang dimaksud di sini adalah siksaan kepada orang-orang yang melakukan maksiat nanti di padang mahsyar pada hari kiamat. Sedangkan yang Anda ceritakan tentang Yesus itu datangnya sebelum kiamat. Itu nanti di akhir zaman untuk yang kedua kalinya ia datang. Bukan pada saat sekarang. Justru kalau Nabi Isa di dalam Al-Quran, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni, justru Nabi Isa alaihissalam akan dihakimi oleh Allah nanti di yaumil akhir, di hari kebangkitan. Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang Kristen menuhankan dirimu selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan orang Kristen untuk menuhankan aku. Aku hanya mengajarkan kepada mereka sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Jelas yang dihakimi adalah Yesus. Jadi zahir dengan az-zahir tolong dibedakan. Kalau zahir itu nampak seperti kita, kalau az-zahir itu alam semesta ini pembuktian adanya Allah bagi orang-orang yang berfikir. Kenapa? Mustahil alam semesta ini ada kalau tidak ada yang menciptakan. Karena adanya alam semesta ini bukti ada yang menciptakan. Itulah bukti bahwa keberadaan Allah itu nyata. Demikian. Sebentar, Ya, sebentar, saya tambah. ditahan dulu, sebentar dulu Bang. Tadi mohon maaf ya, Umi Waalaikumsalam. Umi terbawa suasana juga karena tadi Umi lupa udah closing dari diskusi dari Bang Zuma dengan Pak Buas. Baru dibuka sesi tanya jawab. Seharusnya tadi Bang Song memang bertanyanya kepada partisipan dan Umi juga salah tadi menjawab juga, mohon maaf ya. Silakan dilanjut. Iya, jadi zahir di sini, Bung, membuktikan bahwa bukan zahir ya. Kalau zahir itu kan mengalami kematian. Sedangkan yang dikatakan az-zahir wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamutu wa sabbih bihamdi wa kafa bihi bi dzunubi ibadihi khabira. Dan bertakwalah kepada Allah yang maha hidup, yang tidak pernah mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah dia maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Jadi yang dikatakan az-zahir itu bukan berarti makhluk, karena yang zahir itu makhluk. Zahir itu yang nampak itu makhluk. Tapi kalau az-zahir
itu sesuatu yang maha nyata. Jadi kemahanyataan ini adalah contoh misalnya orang-orang yang tidak mengetahui adanya makhluk gemuk bermata bola bernama bom-bom yang ada di Papua, itu tidak akan pernah mengetahui kalau dia tidak pernah berinteraksi. Orang Jakarta tidak kenal Pak Bom-bom, orang Amerika tidak kenal Pak Bom. Padahal Pak Bom-bom itu ada, Pak Bom-bom itu zahir. Tapi yang dikatakan az-zahir, semua manusia memahami bahwa dia pasti ada, meskipun tak pernah melihatnya. Nah, inilah yang dikatakan Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an ayakulahu. Dikatakan dalam Al-Quran, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan meskipun tidak terlihat oleh mereka, apa kata Allah? Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi Tuhan itu tidak perlu nampak zahir, tapi Tuhan itu az-zahir, artinya ada dikarenakan terlihat alam semesta ini. Alam semesta ini nggak mungkin ada kalau tidak ada yang menciptakan. Sama seperti jejak binatang yang Anda lihat, ketika Anda melihat jejak binatang, itu membuktikan bahwa binatang itu ada. Kenapa? Tidak mungkin jejak binatang itu ada kalau binatang yang nggak ada. Alam semesta ini ada, bukti adanya Tuhan. Meskipun kita tidak melihat adanya Tuhan, tetapi alam ini ada, sudah pasti yang menciptakannya itu ada. Maka kami menyebutnya yang menciptakannya adalah Sang Khalik, Sang Pencipta. Seperti itu, demikian. Baik, ya, terima kasih. Gini, Bang Zuma, ini kan dikatakan azab di sini adalah buka kurung ya, adalah terjemahan. Sedangkan bahasa aslinya itu tidak ada azab di situ. Dan dikatakan Allah sendiri yang bersama malaikat-malaikat dalam naungan awan. Berarti ada naungan awan. Di situ adalah apa yang nampak ya, yang zohir. Awan itu juga zohir bersama malaikat-malaikat gitu. Di sini jelas bahwa Allah sendiri yang akan datang dengan nampak gitu loh. Bukan Jadi, azabnya ya. Oh enggak. Di sini yang dilihat dulu. Yang ada yang datang di sini itu apa bersama dengan malaikat? Dikatakan Allah, tapi ingat di situ dikatakan illa ayyatiyahumullah. Berarti sesuatu yang bersandar kepada Allah. Apa yang bersandar kepada Allah itu? Siksaan, azab yang bersandar kepada Allah. Seperti misalnya Baitullah. Apa yang bersandar kepada Allah di situ? Rumah. Bukan berarti rumah itu adalah Allah. Abdullah. Apa yang bersandar kepada Allah di situ? Abdi, hamba. Bukan berarti hamba itu adalah Allah. Sama seperti rohullah. Roh yang bersandar kepada Allah. Bukan berarti roh itu adalah Allah. Sama seperti ini. Ya tiyahumullah. Berarti yang dimaksud di sini azab yang bersandar alias azab yang didatangkan oleh Allah bersama dengan malaikat dalam naungan awan. Sedangkan perkara telah diputuskan, artinya setelah perkara diputuskan kemudian kepada orang-orang yang fasik, kepada pelaku maksiat, kepada pelaku dosa, maka yang datang kepada mereka itu apa? Azab, bukan kenikmatan. Itu jelas itu. Makanya Allah mengatakan, dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Kembali kepada Allah perkara itu. Artinya apa? Orang yang bersalah dihukum, orang yang bersalah diazab, orang yang benar kemudian diselamatkan atau dimasukkan ke dalam jannah. Itu jelas. Bagi kami ya, kalau Anda memahaminya melalui terjemahan ya silakan. Itu adalah sesuatu pemahaman dari Anda. Saya tidak memaksakan. Silakan. Ada lagi yang lain? Iya, kalau menurut saya itu adalah adopsi ya Pak ya, dari Matius 24 ayat 30. Oh enggak mungkin. Pada waktu itu Matius berapa? Matius 24 ayat 30. Oke. Baik. Silakan. Saya bacakan. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dan segala kuasa dan kemuliaan. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujungnya langit yang lain. Seperti itu Pak ya. Makasih. Iya, baik. Ini terjadi di mana? Di hari kebangkitan atau di bumi? Hari kedatangan anak manusia, kedatangan Yesus kedua kali gitu. Oke. Berarti kalau berbicara dengan ini,
bahwa di dalam Al-Quran juga diterangkan tidak ada satupun ahli kitab yang tidak akan beriman kepada manusia yang datang kedua kalinya. Wa immin ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun dari Bani Israel kecuali akan beriman kepada Nabi Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Ini tidak ada masalah. Ini terjadi setelah kedatangannya yang kedua, berarti dia di bumi, dan nanti di hari kemudian Nabi Isa akan bersaksi lagi kembali kepada mereka tentang yang tadi, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, wahai Isa, sini kau yang mengajarkan mereka ini untuk menuhankan dirimu. Oh, bukan, tidak, bukan saya. Saya tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Saya hanya mengatakan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan itu terekam di kitab saudara. Maria, jangan kau sentuh aku, sebab aku belum pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, ilahku dan ilahmu. Itu jelas dalam kitab saudara. Jadi kalau dikatakan mengadopsi, ya kita juga belum tahu. Mana tahu justru kitab Anda ini yang mengadopsi, karena ini bahasa Indonesia. Kita tidak ngerti manuskrip tertua Matius 24 ini mana, tunjukkan ke kita. Jangan sampai lembaga kitab Anda yang mengadopsi Al-Quran, terjemahan Al-Quran. Mana tahu, kita nggak tahu ya, karena ini kan bahasa Indonesia ini ditulis 1974, Al-Quran 1400 tahun silam, Bu. Terjemahan yang paling lama itu 1954. Sedangkan kitab suci kami abad ke-7, 1400 tahun lalu. Oke? Silakan, ada lagi? Iya, maksud saya kan gini kan, di sini kan anak manusia ditujukan kalau Matius, sedangkan di dalam Al-Quran Anda dikatakan Allah yang akan datang dengan malaikatnya. Jadi abang tadi berbicara tentang si Isa ini ya yang datang. Dan kepada orang Yahudi, tapi di sini adalah Allah gitu. Oke. Berarti Yang Allah dan Isa itu Allah. Yang Allah datang itu setelah hari kiamat. Yang Isa datang itu sebelum hari kiamat. Beda. Yang Anda baca di Matius 24 nomor 30 itu bukan di hari kiamat, itu di akhir zaman yang datang kedua kali. Dan yang saya terangkan di dalam Al-Quran tadi, yang saya bacakan kepada saudara di dalam surah An-Nisa ayat 159, itu juga di akhir zaman, bukan di hari kiamat, setelah kiamat, bukan. Jadi kitab saudara Matius 24:30 dan juga An-Nisa ayat 159 sama-sama menyatakan akan datangnya sosok utusan untuk Bani Israel yang kedua kalinya ke tengah-tengah manusia di tengah Bani Israel. Sama-sama menjelaskan. Tapi kalau Anda membawa surah Al-Baqarah 210 itu berbicara setelah hari kiamat, bukan di dunia ini. Seperti itu, Bang. Oke, terima kasih. Sama-sama, saudara. Siap. Mungkin ada lagi? Oke ya. Oke, selamat malam Bang Gildar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan Bang Zuma luar biasa. Ini saya mau bertanya dua arah ya kepada narasumber Bang Zuma maupun Pak Pendeta, tapi saya mau jawaban dari Pak Pendeta dulu. Yang saya mau tanyakan mundur ke belakang dari sebelum hari penyalipan, kelahiran Yesus. Nah, pertanyaan saya, kapan, kepada Pak Pendeta dulu, Pak Pendeta Budi Asali, kapan dan siapa yang memberitahukan bahwa Yesus ini lahir sebagai utusan Allah? Itu yang pertama kali. Siapa yang pertama kali memberitahukan kepada kaum Bani Israel? Itu silakan jawab dulu Pak Pendeta. Nanti pertanyaan yang sama juga saya ajukan kepada Bang Zuma. Bagaimana? Tapi saya mau jawaban dengan Pak Pendeta dulu. Kapan Pak Pendeta kira-kira? Terima kasih. Saya nggak tahu. Kapan pertama kali disebut utusan?
Kalau Enggak, disebut juru maksudnya selamat begini Pak. dalam Begini. lahir Lukas 2 ayat 11, tapi kalau sebagai utusan mungkin agak sangat belakangan ya. Ya, Yohanes 17 ayat 3, lalu juga ada dalam surat Galatia saya kira. Tapi kalau saya tanya yang pertama kali, saya tidak tahu. Nah, maka dari itu saya mau bertanya, ya ini kedua arah. Maka bagaimana cara Maria, ibu Yesus, itu lepas dari hukum perzinahan kaum Bani Israel? Itu yang saya tanya. Dan untuk Bang Zuma juga, bagaimana cara Allah menunjukkan kuasa agar kaum Bani Israel ini tidak membunuh Maria yang dituduh berzina begitu oleh kaum Bani Israel. Dari Pak Pendeta dulu, boleh silakan. Pertanyaannya, mengapa Maria tidak dibunuh karena berzina? Iya Pak, kan Maria itu sebagai penzina oleh kaum Bani Israel. Bagaimana caranya Pak Maria lolos dari hukum tersebut sementara tidak bisa membuktikan ini? Ya, saya kira orang Yahudinya apakah memang pernah mengatakan seperti itu, saya tidak ngerti. Tapi kalau mereka pernah mengatakan itu, ya mereka mesti membuktikan dulu kalau Maria berzina. Dan nubuat tentang kelahiran Yesus dari perawan itu sudah ada di dalam Yesaya 7 ayat 14. Jadi dia harus lahir dari seorang perawan. Kalau perawan enggak, itu bukan perzinahan. Roh Kudus yang melakukan mujizat sehingga Sahabatul Maria itu tahu-tahu menjadi janin. Jadi tidak ada perzinahan antara Yusuf dengan Maria atau Maria dengan laki-laki manapun. Kalau Yesus lahir dari perzinahan, ya dia manusia biasa, dia lahir sebagai manusia berdosa. Dan Saya bilang tuduhan Pak, tuduhan Bani Israel itu kan seperti itu, karena Yesus tidak terlahir dari bapak angkatnya Yusuf, yang mana kan bukan dari perkawinan lahirnya begitu kan, mereka perlu pembuktian begitu. Kalau yang Bapak bilang tadi saya rasa berbeda ya, tapi oke, itu jawaban Bapak. Saya mau jawaban dari Bang Zuma, silakan. Iya, baik. Jadi yang diterangkan kemudian oleh Al-Quranul Karim ya terkait dengan tuduhan orang-orang Yahudi, itu kita bisa lihat di dalam kitab Talmud bahwa memang betul Maria ini banyak dituduh di dalam kitab mereka Sanhedrin dan juga di Sabbat atau Pemamot dalam kitab mereka. Itu banyak tuduhan-tuduhan yang muncul kemudian kepada Bunda Maryam, sehingga ketika dikatakan dalam Al-Quran fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Kemudian diceritakan Maryam membawa Isa alaihissalam dalam masa bayi kepada kaumnya, menggendong bayi ini. Lalu kemudian orang-orang Yahudi, kaum daripada bangsa Israel pada saat itu bertanya kepada Maryam, tidur, ya Maryam. Itu dikatakan, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Ini tuduhan orang-orang Yahudi kepada Bunda Maryam. Ya ukhta Harun, katanya, makana abuki ra'asau'in wa makanat ummuki bagian. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang berperilaku buruk dan ibumu bukan seorang pesina. Lalu kemudian fa'asyarat ilaih, Maryam kemudian menunjuk kepada anaknya. Mereka kemudian berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Karena Maria kemudian menunjuk, silakan kau tanya, qalu kaifa nukallimuhu man kana fil mahdi sabiyan.
Bagaimana mungkin kemudian kami bertanya kepada anak bayi ini? Seketika Allah kemudian qala inni abdullah. Bayi ini berbicara, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Kelak Allah akan memberiku kitab ketetapan-ketetapan berupa hikmat Injil, dan kelak Allah akan memberiku dan menjadikan aku sebagai seorang nabi. Ini pembelaan Allah. Kemudian seorang bayi yang dituduh ibunya kemudian melakukan persinahan, dan di dalam kitab Talmud Maria itu dituduh kemudian berzina dengan salah satu tentara Romawi bernama Pantera. Nah, Al-Quran datang, tidak, anak itu pun berbicara, qala inni abdullah, wahai Bani Israel, ibuku bukan pesida, aku ini adalah hamba Allah yang kelak memberi pembawa peringatan kepada kalian dengan membawa Injil, dan kelak aku akan menjadi nabi sebagai tanda kepada kalian. Ini pembelaan Allah kepada Bunda Maryam dan juga anaknya. Demikian. Jadi dari sini jelas ya, kalau saya mendapat ilmu bahwa penjelasan Isa Al-Masih itu jauh lebih konkret dalam Al-Quran dari kelahiran, karena nggak masuk akal menurut saya. Gimana caranya Yesus bisa bebas dari ibunya ya, Bunda Maryam, bebas dari hukum rajam, sementara Bible itu sendiri tidak menceritakan. Tiba-tiba orang Israel, Bani Israel percaya begitu saja, oh itu bukan anak zina dan lain-lain. Tapi karena Al-Quran sudah menjelaskan, maka masuk akal semuanya berarti. Maka bahwa benarlah bahwa Al-Quran itu firman-firman dari Allah dan sudah terjadi dan sudah masuk akal untuk dicerna oleh pikiran manusia. Terima kasih Bang Zuma. Sama-sama, Bung. Terima kasih terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bunda. Ya, oke, Saya bentar. bisa. Oke, selamat malam. Ini Kak Siregar Delima. Selamat malam Kak Siregar Delima. Selamat malam, Kak. Silakan. Ada yang mau Izin bertanya ditanyakan, Kak? boleh sama Pak Pendeta Silakan. Boas. Silakan. Pak Boas, saya izin bertanya boleh mengenai saya selama 30 tahun ini saya pernah bertemu di mimpi sih. Pengalaman pribadi bertemu siapa? dengan Yesus. Yang Bertemu pertama, dengan Yesus? iya. Pak Pendeta. Yang pertama sekali itu di masa saya di 10 tahun yang lewat itu saya sakit keras dan saya berdoa karena kan jauh dari keluarga, saya anak kos dulu. Saya bertemu Yesus itu dalam keadaan sakit tanpa ada saya telepon orang tua, saudara, cuman saya berdoa saja kepada Yesus, Tuhan Yesus sembuhkan saya. Dan saya itu langsung sembuh. Dan yang beberapa terakhir ini saya kan sering menonton TikTok itu terkait agama Kristen sama Islam selalu bertentangan. Jadi saya ini ada krisis iman. Mana yang betul ini Tuhan ini gitu. Saya bertemu Yesus di dalam mimpi dan Yesus itu datang di di masjid. Dia berjubah warna putih bersih bersinar, tapi Al-Quran itu dia terbakar. Dan yang ketiga saya mengalami bermimpi Yesus datang ketika saya mengalami ujian yang besar dengan suami saya. Jadi Yesus itu datang dengan bersuara lembut mengatakan bersabar, kasihi dan bersukacita. Itu sih. Kalau mengenai ini, mimpi saya ini kira-kira gimana ya Pak Pendeta? Ini pengalaman pribadi saya sih sebenarnya Pak Pendeta. Saya tidak bisa memastikan ya. Mimpi itu bisa tidak ada artinya. Bisa saja dari Tuhan, bisa juga. Tapi itu biasanya pada zaman Alkitab, bukan pada zaman sekarang ya. Dan bisa juga datang dari setan. Dan
Tidak ada jalan bagi saya untuk bisa tahu yang mana yang benar dalam kasus yang saudara alami. Itu aja sih yang saya mau tanyakan sih kepada Pak Pendeta. Satu Gurunda, satu aja Gurunda. Ya, Kak Siregar Delima, Iya, saya bertanya satu. Saya kan lihat tuh di Google ya. Saya lihat di Google Iya. bahwa penampakan atau bentuk dari wajah Yesus itu kan berbeda-beda. Yang saya mimpikan itu Bentar, memang bentar. iya, Pertanyaan saya, yang ada di mimpi Kak Siregar Delima itu, iya. yang dilihatnya adalah Yesus itu dalam rupa wajah yang seperti apa, rambutnya kayak mana gitu. Sehingga bisa Sama, diartikan bahwa oh ini Yesus nih gitu. iya. Itu sama seperti ini. Kebanyakan gambar cuman wajahnya bercahaya, jubahnya bersinar sekali datang dari langit. Yang pertama sekali saya mimpiin. Yang itu saya langsung sembuh di Terus paginya. katanya akulah Yesus gitu. Enggak ada dibilangnya. Terus kok bisa kakak mengatakan kalau itu Yesus? Itulah yang saya mau tanyakan karena kan di pemikiran saya itu Yesus yang saya percayain begitu. Oh gitu. boleh, Ya, boleh saya masuk? Boleh Bang Oke, Zuma. makasih Mbak. Kalau di Al-Quran dijelaskan begini, Bismillahirrahmanirrahim, wa im min ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qablal mauti. Jadi kedatangan Nabi Isa alaihissalam itu setelah dia terangkat itu tidak pernah terjadi kepada siapapun. Nanti dia datang di akhir zaman pada saat tanda-tanda kiamat itu sudah datang ke atas muka bumi. Dan di dalam kitab saudara pun Yesus mengatakan, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontar cahaya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Jadi Yesus nanti datang ketika ada cahaya yang berpancar dari timur sampai ke barat. Artinya kita semua melihat, bukan dalam mimpi. Bukan dalam mimpi. Kenapa bukan dalam mimpi? Karena Yesus juga menasihatkan begini. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda mukjizat. Sehingga sekiranya kamu percaya, mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, kata Yesus, sudah aku mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila seorang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau dia berkata, orang itu berkata, lihat Yesus ada di bilik, jangan kau percaya. Ini kata Yesus, karena kedatangan keduanya nanti setelah ditandai dengan cahaya dari timur ke barat. Gitu. Makanya ketika Paulus mengatakan, aku mendengarkan suara dari langit, Saulus, Saulus, itu saya sebagai muslim tidak percaya berdasarkan dalil ini. Karena Yesus nanti datang untuk kedua kalinya kalau ada tanda kilat yang memancar dari timur sampai terlontar cahayanya ke barat. Sementara Paulus yang melihat cahayanya cuma dia sendiri dengan muridnya. Jadi terkait dengan mimpi saudara, ujilah, kata Yesus, ujilah setiap roh yang datang kepadamu. Nah ini juga katanya jangan kamu percaya kepada Mesias. Kalau ada orang yang mengaku bertemu Yesus, jangan kau percaya. Di dalam Matius 24 dari data 23 sampai 28. Silakan.